Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru, ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus
untuk menjadi serupa dengan Yesus, serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Apa yang tidak mungkin kalau Allah lakukan karena Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Bapak saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan wuh. Haleluya. Hey. Yeah. Bersama-sama katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan sama-sama. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dari awal katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan, sing alasanku melakukan segala berkat, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasan
percaya katakan haleluya. Katakan wuh. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Yuk sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Katakan kepada Tuhan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Sekali lagi sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Yuk sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi lebih lagi. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup. Hey. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berhenti. Dia sanggup melakukan segala perkara, yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa. Yuk sama-sama lebih tinggi lagi buat Tuhan Yesus. Katakan come on. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Katakan sama-sama dulu, sekarang, dan selamanya. Come on. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, come on. Sebab dia Allah yang sanggup karena dia baik, amin. Yuk sama-sama saudara. Haleluya. Come on sing. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Sama-sama angkat jempol tinggi-tinggi saudara. Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sebab dia baik selama-lamanya. Percaya katakan haleluya. Tiada berkesudahan, come on, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Singing, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Boleh sama-sama gerak buat Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik,
selama-lama. Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik namanya bersaudara? Amin. Dia Yesus yang baik selama-lamanya. Katakan kiri kanan, Yesus baik bagimu dan bagiku. Amin. Yuk sama-sama. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku dulu, sekarang dan selamanya. Hey, katakan Yesus baik bagimu. Oh, dulu, sekarang dan selamanya. Are you ready? Come on. Woo. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik. Hey. Boleh sama-sama angkat tinggi-tinggi jempol saudara. Kanan dulu. Tuhan Yesus baik. Hey. Sekali lagi katakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Wow, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Hey. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus dari selama dan sampai selama, untuk selama. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yang percaya sorakan haleluya. Katakan wuh. Sing yeah 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 yeah. Haleluya. Wuh. Dia baik selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Mari sama-sama sudah tutup mata kita kepada Tuhan. Katakan kepada Dia. Hal yang kami rindu adalah tinggal dalam bait-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami datang dalam hadirat-Mu. Bawa persembahan hidup kami yang wow. Bersama-sama katakan pujian ini. Hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Boleh sama-sama katakan lebih baik, lebih baik. Amin. Satu hari di pelataran. Inilah kami Tuhan Yesus. Daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang rindu memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, semua kemuliaan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Saudara. Mari kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Katakan kepada Tuhan, itu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kami pinta Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan lebih baik, lebih baik. Inilah yang kami rindukan Tuhan, memuji Engkau.
menikmati semua kemuliaan. Boleh sekali lagi Bapak Saudara katakan pujian ini. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Itulah yang kami rindukan, kami inginkan Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua. Boleh sekali lagi sama-sama katakan kepada Tuhan, buka kedua tangan kita sama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat-Mu. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, yes Lord Jesus, dan menikmati. Mari sama-sama sembah Dia bersaudara. Mari kita bermazmur, kita berbahasa roh. Biarkan musik angkat pujian ini. Haleluya. Kaulah yang kami rindu, Kau yang kami rindukan. Tidak ada tempat lain yang bisa kami nikmati selain dalam hadirat-Mu saja Tuhan Yesus. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan yang merindukan Engkau, merindukan tempat terbaik dalam hadirat-Mu. Mari kita terus sembah Dia bersaudara. Sembah Dia. Ora la basera la bara la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ora la 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 la. Kami rindukan rindukan belas kasih. Kami rindukan Engkau, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Syera la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, yera la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ora la bara la bara la bara la bara la bara. Mari sama-sama kembali kita puji. Pujian ini katakan kepada Tuhan. Oh, yes. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, amin. Memuji-Mu, Kau Allah hidup. Oh Jesus, yes. Mari sama-sama gereja Tuhan, sekali lagi angkat pujian ini. Mari datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di
haus memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya bagi kami, Allah perlindungan, Allah kekuatan yang kami andalkan Tuhan. Katakan sama-sama, satu-satunya yang ku ada. Yes, satu-satunya yang Saya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya andalkan, satu-satunya. satunya yang ku Yes, Engkau Tuhan memberkati Tuhan. Boleh sekali lagi gereja Tuhan sama-sama perkatakan dengan iman, percaya Dialah satu-satunya, satu-satunya yang ku ada. Yeah. Amin. Woo. Iman kami dibangkitkan Tuhan, keluarga demi keluarga dipulihkan, memperkatakan Engkaulah satu-satunya. Satu-satunya. Oh. Yes. Kami bersama-sama memperkatakan lebih lagi, saudara. Mari kita bergandengan tangan keluarga dengan keluarga, katakan satu-satunya yang ku Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan Kaulah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Mari sama-sama saudara katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sama-sama, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah sumber segalanya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita puji Dia. Mari kita bermazmur bersama-sama. Syaralabaralabaralama. Kiralaramo, larararasande. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kiralaramaramashe, kiralamasakarawayan. Kiralamo. Hallelujah.
Terus sembah Dia, saudara. Perkatakan kebaikannya, perkatakan segala kebaikannya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Yes Lord Jesus, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sama-sama katakan saudara. Tiada seperti. Katakan lagi, sebab Kau besar. Yes. Oh, haleluya. Yes. Sebab Kau besar. Perbuatannya ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Yes, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Oh, inilah kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Tiada seperti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, gereja Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sama-sama, tiada seperti Yesus. Bersama-sama. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di hari ini ya Bapa, kalau umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah ya Tuhan. Kami percaya setiap lawatan Allah bekerja ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjadi sumber jawaban dari setiap doa kami. Mungkin umat-Mu, jemaat-Mu, ada yang dalam keadaan hari-hari ini Tuhan, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Mungkin umat-Mu juga ada yang menghadapi persoalan, pergumulan hidup. Tuhan bukakan jalan ya Bapa. Engkau sumber dari segala yang kami perlukan. Bapa yang baik, kami juga mendukung doa di dalam penggembalaan di Rayon 2. Untuk gembala Rayon kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bersama dengan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Untuk istri, anak-anak, cucu, menantu, dan semua keluarga besar daripada hamba-Mu ini Tuhan. Gembala kami, Gembala Rayon 2. Tuhan memberkati pelayanan. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga menutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Diberikan juga bagi Paniko kesehatan yang prima ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan. Mendukung doa untuk pelaksana harian Gembala Rayon 2. Untuk Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan memberkati juga keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga untuk 5 wakil gembala di Rayon 2 ini. Biarlah Tuhan juga memberikan hamba-hamba-Mu ini Tuhan sebagai wakil gembala kami. Mereka diberikan kesatuan hati di dalam mengembalakan di Rayon 2 ini ya Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu melayani hari ini, ada pewahyuan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Prabowo dan juga untuk wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan. Dan seluruh pemerintah yang ada, Kabinet Merah Putih ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan bertanggung jawab Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, biarlah keamanan di bangsa kami ini, TNI Polri, ada di dalam keamanan, sehingga kami juga boleh menikmati bangsa Indonesia ini dalam keadaan yang aman ya Tuhan. Berkati Indonesia ini Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu. Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Bila sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bila setiap yang disampaikan, firman Tuhan itu akan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua ya. Mari kita akan tenangkan hati kita mau tampung apa yang Tuhan ingin ungkapkan dari isi hatinya melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Ya, di tempat ini, di ibadah yang pertama, Bapak Ibu akan dibawa untuk membahas tentang terobosan atau breakthrough. Nah, memang kita membutuhkan yang namanya terobosan. Karena kehidupan selalu menghadirkan halangan. Kehidupan selalu menghadirkan pintu-pintu yang tidak mudah untuk dilewati begitu. Sehingga kita memang butuh yang namanya terobosan. Kita nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa. Kita perlu sesuatu yang luar biasa untuk membuat hidup kita mengalami kemajuan. Atau hidup kita bisa berjalan terus, progres, meraih hal-hal yang lebih baik di depan. Nah, kabar baiknya Allah yang kita sembah itu juga Allah yang pernah punya gelar. Ini gelar ya.
Gelar itu diberikan karena sebuah pembuktian. Ya, ini bukan gelar bodong, bukan gelar yang dibeli begitu ya, tapi gelar yang disematkan untuk Allah kita karena memang ada bukti dari kemampuan Allah dalam melakukan terobosan. Ya, kita akan bahas ini, the Lord of the breakthrough. Allah yang yang mampu melakukan terobosan, begitu ya. Allah dari sebuah terobosan, dari sebuah breakthrough. Siapa yang memberi gelar seperti itu? Raja Daud. Jadi Daud akan cerita kepada kita sebuah pengalaman yang dari pengalaman itu akhirnya dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang ahli atau mampu melakukan terobosan. 1 Tawari 14 ayat yang ke-11, inilah kisahnya. Dari kisah inilah muncul gelar the Lord of the breakthrough atau the master of the breakthrough. Dikatakan demikian, lalu majulah ia ke Baal Perazim, ia itu Daud. Dan Daud memukul mereka kalah di sana, yaitu orang Filistin. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Baal Perazim artinya the Lord of the breakthrough, the master of breakthrough. Penamaan itu muncul dari pengalaman Daud di mana Allah melalui Raja Daud melakukan sebuah terobosan di mana dia bisa mengalahkan orang Filistin di tempat itu. Makanya tempat itu akhirnya ditahbiskan dengan nama Baal Perazim. Baal memang allahnya orang Filistin. Saya sempat bertanya kenapa tuh Daud tidak mengubah namanya menjadi Jehovah Perazim. Karena Perazim itu breakthrough. Baal itu julukan untuk pribadi yang disembah. Dalam hal ini adalah pribadi yang disembah oleh orang Filistin. Jadi tempat itu memang dulu sudah sejak lama bernama Baal Perazim. Jadi orang Filistin mengakui Baal itu yang mampu melakukan terobosan. Makanya tempat itu diberi nama untuk Baal yang mereka sembah, Baal Perazim. Tapi di tempat itu Daud akhirnya membuktikan bukan Baal yang mampu melakukan terobosan, tapi Allahnya Raja Daud. Tapi mengapa Daud tetap membiarkan menggunakan nama Baal sebagai sindiran bahwa di tempat ini ya Baal itu diterobos begitu. Ya, di tempat inilah yang dulu kata orang Filistin Baal mereka lah yang mampu melakukan terobosan, ternyata hari itu di tempat inilah Baal yang disembah mereka diterobos oleh Allahnya Raja Daud. Makanya Daud tidak mengganti nama tempat itu, tetap dengan julukan Baal Perazim, tapi dengan arti yang lain. Bukan Baal penerobos, tapi Baal diterobos oleh Allahnya Raja Daud. Nah, itulah ceritanya. Saudara, jadi Daud memperkenalkan kepada kita, di tengah kehidupan yang banyak tantangan, di tengah kehidupan yang banyak halangan, banyak sekat, di mana rasanya kita ya untuk meraih sesuatu yang kita inginkan kok semakin sulit ya. Seperti ada tembok-tembok, benteng-benteng yang menghalangi jalan kita. Memang itulah kehidupan. Dan itulah salah satu cara kerja iblis. Bapak Ibu tahu iblis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling. Ya, berkeliling dalam bahasa aslinya memblokade. Bapak Ibu kalau dalam militer ya, musuh itu dikelilingi itu artinya diblokade. Ditutup semua jalannya. Jalan keluar, ya ditutup semua. Itulah dikelilingi. Nah iblis ya dilukiskan oleh Rasul Petrus seperti singa yang berjalan mengelilingi
orang-orang yang akan ditelannya. Jadi iblis sebelum menaklukkan seseorang, dia memblokade dulu kehidupan orang tersebut. Memblokade ekonominya, memblokade finansialnya. Ya, itulah artinya seperti singa yang mengaum berkeliling, ya, untuk menelan mangsanya. Jadi memang seperti itulah cara iblis. Blokade-blokade yang dia bangun dalam hidup kita, tujuannya adalah dia ingin menaklukkan kita. Jadi kita sadar memang ada banyak blokade, ada banyak penghalang. Saya rasa istilah blokade nggak asing saat ini ya, karena Amerika lagi blokade Iran. Itu yang berita yang tiap hari kita dengar gitu ya. Nah, makanya Iran kelempengan begitu ya. Karena jalurnya diblokade. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Kehidupan kalau terblokade itu berbahaya. Dan itulah cara iblis melumpuhkan mangsanya sebelum dia menaklukkannya. Ya, jadi kalau ada banyak blokade dalam hidup kita, ya itulah kehidupan. Di mana kehidupan itu adalah peperangan yang kita harus hadapi sehari-hari. Tapi kabar baiknya, iblis membuat blokade, Allah sanggup membuat terobosan. Ya, itu kabar baiknya. Kadang-kadang blokade itu membuat kita breakdown, tapi Allah bisa beri breakthrough. Ya, kehadiran Allah bukan berarti hidup kita nggak ada blokade, saudaraku. Kehadiran Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita bukan berarti semua jalan akan terbuka, lebar untuk kita, semuanya akan lancar, kita bisa lewati, enggak. Sekalipun kita punya Allah yang hebat, tetap kita masih ada hidup di dunia yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Penguasa dunia ini adalah iblis sampai hari ini. Karena dunia belum dibebaskan. Ya, nanti kalau Yesus datang sebagai raja, baru dunia akan dibebaskan dari kuasa kegelapan. Tapi Yesus belum datang sebagai raja untuk second coming. Jadi kita hidup di area iblis. Kita hidup di dunia yang adalah daerah kekuasaannya iblis. Makanya ada banyak blokade. Ya, tetapi Daud menghibur kita nih hari ini. Sekalipun ada banyak blokade yang kadang membuat hati kita breakdown, tapi Allah membuktikan pernah kepada Daud bahwa dia Allah yang sanggup melakukan breakthrough dalam hidup kita. Nah, ini dikonfirmasi oleh Nabi Mika di pasal yang kedua. Mika pasal yang kedua ayat 13, jadi sudah dua saksi nih ya. Kalau cuma Daud yang ngomong, mungkin kita masih berkata, ya mungkin itu kebetulan aja Daud mengalami seperti itu. Toh yang lain gak ngalami kok, cuma Daud doang. Makanya ada aturan, ya butuh dua saksi. Sebuah perkara itu disahkan sebagai kebenaran. Nah, saksi pertama adalah Daud. Saksi kedua adalah Nabi Mika. Dia berkata begini, penerobos akan maju di depan mereka. Nah, nanti kita akan tahu siapa itu penerobosnya. Ya, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Jadi penerobos itu akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengikutinya. Nah, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Jadi yang berjalan di depan mereka adalah sang penerobos. Dan ternyata sang penerobos itu adalah raja mereka yang ada di depan mereka. Nah, siapa itu? Si penerobos dan raja itu Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalimat awal masih belum diberitahu nih siapa sih sang penerobos yang berjalan di depan mereka. Kalimat berikutnya sedikit diperjelas. Penerobos yang berjalan di depan mereka adalah raja mereka. Dan kalimat terakhir memberitahu bahwa raja mereka itulah Tuhan mereka. Yang berjalan ya di kepala barisan mereka. Jadi Nabi Mika kembali mengkonfirmasi apa yang Raja Daud tadi katakan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang ahli
melakukan terobosan. Sebagai penerobos, dia akan memberikan jalan keluar bagi umatnya yang berjalan mengikuti dia di belakangnya. Nah, kita adalah umatnya yang berjalan mengikuti dia dari belakang. Ya, Tuhan bukan cuma memimpin kita sebagai gembala. Tuhan bukan cuma memimpin kita sebagai guru di depan. Tapi dia juga memimpin kita di depan sebagai penerobos yang akan membuka jalan bagi kita umat pilihannya. Nah, jadi hari ini saudara, saya tahu ada banyak rute yang enggak mudah kita harus lalui dalam hidup kita. Enggak mudah karena ada banyak halangan, tantangan yang sulit untuk kita lewati. Oke, memang itulah kehidupan. Itu bukan hal yang aneh. Tetapi kita punya Allah dengan gelar ya yang sudah terbukti gitu ya, dengan gelar yang sudah teruji bahwa Dia adalah Allah yang ahli dalam melakukan terobosan. Nah, tapi dalam cerita ini bagaimana keterlibatan Daud sehingga dia punya pengalaman dengan Allahnya sebagai sang penerobos. Nah, itulah juga nanti keterlibatan kita. Kalau kita ingin juga melihat Allah kita hadir sebagai penerobos dalam hidup kita. Harus ada bagian role, peran dari setiap kita. Kita nggak bisa cuma diam saja, bahkan hidup seenaknya, lalu berharap Tuhan hadir sebagai penerobos dalam hidup kita. Nggak bisa. Nah, kita mau lihat cerita lengkapnya. Apa peran Daud? Sehingga akhirnya dia ketemu dengan sebuah pengalaman di mana Allah melakukan terobosan dalam kehidupannya. Yuk kita lihat ya, next cerita lengkapnya. Dalam 1 Tawari 14 tadi, ya kita lihat ayat 8, 9 dan 10. Tadi kan langsung ayat 11 ya. Gelar itu ada di ayat 11. Tapi lihat ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ingat, Daud sebelumnya sudah diurapi menjadi raja atas Yehuda. Bapak Ibu tahu ya, Yehuda dan Israel sempat terpisah. Ya, dan Daud sempat dinobatkan menjadi raja Yehuda saja. Sementara belum untuk seluruh Israel. Nah, di pasal ini, di ayat ini, akhirnya Daud mempersatukan Yehuda dan Israel. Makanya dikatakan, ya, Filistin mendengar nih, bahwa Daud sekarang diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, yang tadinya hanya satu suku, Yehuda. Sekarang Daud sudah menjadi raja dari 12 suku Israel. Berarti kekuatan Daud semakin kuat, karena semakin bersatu seluruh 12 suku itu. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Selalu ya, setiap promosi pasti ada masalah. Makanya jangan cuma senang kalau dipromosi. Kalau ada di antara saudara yang lagi dipromosi, bersiaplah menghadapi masalah yang lebih besar. Daud dipromosi, tapi Filistin akhirnya ya beritikat jahat terhadap Daud. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah. Nah ini penting nih, nanti saya akan bahas ya. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu ayat 11 yang sudah kita lihat tadi. Lalu majulah ia ke Baal Perazim, ya, Daud memukul kalah dan orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Itu ayat yang sudah kita bahas, ayat 11. Nah, jadi di belakang ayat 11 ceritanya Daud mendapat promosi dari Tuhan yang tadinya cuma raja dari satu suku. Sekarang Allah percayakan menjadi raja atas 12 suku. Lalu musuh lamanya orang Filistin,
Filistin itu bukan masalah baru, saudaraku. Ya, bagi Daud, Filistin itu udah masalah sehari-hari begitu. Nah, Filistin akhirnya mengajak perang lagi sama Daud. Saya mau tunjukkan ada dua kondisi yang seharusnya membuat Daud tidak perlu takut. Ada dua kondisi dalam peperangan ini yang seharusnya membuat Daud nggak perlu tanya Tuhan lagi. Makanya tadi dikatakan lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini hebat loh. Karena sebetulnya Daud punya alasan untuk nggak perlu tanya. Ya, next. Yang pertama, kenapa Daud sebetulnya bisa dengan pede, nggak perlu libatkan Tuhan, nggak perlu tanya Tuhan. Karena yang pertama, secara kekuatan Daud jauh lebih kuat. Waktu jadi Raja Yehuda aja, dia sudah berkali-kali mengalahkan orang Filistin. Apalagi sekarang dia jadi raja atas seluruh Israel. Pasukannya bertambah banyak. Jadi seharusnya kondisi ini membuat Daud udahlah. Ya, saya bisa hadapi sendiri kok. Nggak perlu libatkan Tuhan, ngerepotin Tuhan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, Filistin bukan musuh baru. Raksasanya aja dia pernah kalahkan yang namanya Goliat. Apalagi sekarang prajurit kroconya. Ya, Filistin bukan masalah baru, Daud sudah terbiasa menang atas mereka. Coba, kalau saudara berhadapan dengan sebuah masalah, saudara punya dua kondisi ini. Pertama, ini masalah yang tidak asing buat kita. Dulu kita pernah menang. Dulu waktu belum sekuat sekarang, dulu waktu kita belum berpengalaman sekarang, kita sudah menang kok sama masalah ini. Sekarang masalah ini muncul lagi. Biasanya dua kondisi ini menggoda seseorang untuk tidak melibatkan Tuhan. Biasanya. Karena biasanya orang kalau sudah terbiasa menghadapi sesuatu, biasanya sudah punya pola, sudah punya kebiasaan, sudah punya pengalaman, sudah punya strategi untuk menghadapi hal yang sama. Masalahnya sama, sementara kita semakin kuat. Bisa bayangkan, saudara. Filistinnya sama, bahkan Filistinnya nggak lebih kuat dari yang dulu. Karena raksasanya udah pada mati. Goliatnya udah dikalahkan. Jadi masalahnya lebih lemah dibanding yang dulu pernah kita atasi. Sementara kita lebih kuat sekarang. Coba kalau kita punya dua kondisi ini. Masih ingat berdoa apa enggak? Masih ingat doa enggak? Atau masih merasa bergantung sama Tuhan apa enggak? Tapi Daud dikatakan bertanyalah Daud kepada Allah. Jadi di sini luar biasa. Saya beri istilah ya, Daud stop autopilot. Ya, stop autopilot. Artinya autopilot tahu ya? Saya punya teman seorang pilot, maskapai merah. Yang suka dimarahin orang. Tapi hamba Tuhan, dia pendeta muda kalau nggak salah ya, di Jakarta. Dia bilang, aduh, Pak Daniel, dia bilang, kalau saya punya trip yang rutenya itu-itu saja, ya karena dia udah sering gitu ya, misalnya Jakarta Surabaya misalnya ya, udah terlalu sering gitu. Itu biasanya godaannya, dia ngaku, godaannya pilot akan pencet autopilot, lalu pilotnya tidur. Atau ngopi, atau ngobrol ya sama pramugari. Atau main game, banyak pilot yang main game. Makanya berdoalah kalau kita naik pesawat. Ya, karena dipikir ini rute sehari-hari saya. Sudah hafal. Ya. Itu biasanya godaannya luar biasa. Untuk teledor. Godaan untuk santai, godaan untuk relax lah. Ya, nggak perlu serius lagi lah. Ada yang main game dan sebagainya. Ya, dan Daud punya kondisi seperti itu sebetulnya. Tinggal autopilot lah. Dia lagi. Sekarang saya lebih kuat lagi. Jadi sebetulnya
Daud punya alasan untuk tidak bertanya kepada Tuhan. Coba, ini mah kesimpulan saya ya. Kalau dia nggak bertanya sama Tuhan, dia nggak melibatkan Tuhan, nggak mungkin dia lihat Tuhan hadir sebagai penerobos dalam hidupnya. Karena di ayat 11 di mana Allah menerobos, itu karena ada ayat 8 sampai 10 di mana Daud tetap mengandalkan Tuhan, Daud tetap melibatkan Tuhan, sekalipun dia sedang menghadapi sebuah masalah yang enteng lah, masalah yang biasa. Jadi saudaraku, ya, autopilot itu artinya hidup yang dikendalikan oleh rutinitas, pola, metode, dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah membawa keberhasilan di masa lalu. Dan itu yang seringkali membuat orang merasa nggak perlu Tuhan. Nggak perlu melibatkan Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-6, ya Bapak Ibu bisa lihat, ada nasihat dari seorang yang paling berhikmat, Salomo. Salomo juga sebetulnya punya alasan buat tidak melibatkan Tuhan. Karena dia punya hikmat yang luar biasa. Semua masalah bisa dia bereskan dengan hikmatnya. Tapi dia justru mengajari kita, akuilah dia. Artinya apa? Sekalipun kamu punya hikmat seperti aku, akuilah Allah dalam segala lakumu. Artinya libatkan dia, tetap hargai dia sebagai pribadi yang selalu bisa menentukan segala sesuatunya. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, sebelum Daud bertemu dengan pengalaman bahwa Allah sanggup melakukan terobosan, bagian Daud adalah tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetap bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada pengalamannya, metodenya, cara-cara sukses di masa yang lalunya. Kita bersyukurlah ya kalau Tuhan beri kita pengalaman-pengalaman yang hebat di masa lalu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak melibatkan Tuhan di kehidupan kita yang selanjutnya. Sukses di masa lalu, ya, kemudian pola-pola yang ternyata sudah berhasil dalam hidup kita, kita bersyukur. Tapi jangan itu membuat kita merasa mampu tanpa Tuhan. Ada pepatah ya, pengalaman adalah guru yang baik kan Pak? Betul. Pengalaman adalah guru yang baik, tapi bukan guru yang terbaik. Yang terbaik tetap adalah hikmat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terbaik. Ya, bukan berarti pengalaman di masa lalu buruk, tidak, tetap baik. Tapi tetap kita harus libatkan yang terbaik, yaitu hikmat Tuhan hari itu apa. Ya, dan itu kita dapat ketika kita bergantung kepada Dia dan melibatkan Dia sepenuhnya dalam hidup kita. Mari saya ajak kita mau terus libatkan Tuhan. Sekalipun kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang sepele. Biasanya kita hanya libatkan Tuhan kalau masalah itu berat, sulit. Tapi Daud mengajari kita, sekalipun masalah yang kita hadapi, ya itu juga. Tetap libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melibatkan Dia, kita akan bertemu Dia sebagai Baal Perazim atau Jehovah Perazim, Allah yang melakukan terobosan. Mari lanjut. Ya, saya beritahu bahwa inilah kebiasaan Daud. Sekalipun Daud ini ahli berperang, tapi dalam setiap perang dia selalu tanya Tuhan. Next, ada bukti saudara ya. Saudara lihat aja deh, nggak perlu dibahas ya. Lihat aja. Di kasus yang lain, dia berhadapan dengan orang-orang Kehila. Desa kecil. Kehila nanti baca lengkapnya di waktu yang luang ya. Dia hadapi orang Kehila, ini bukan negara, cuma kampung Kehila. Harusnya kan Daud, Allah, ini mah masalah kecil. Tapi dalam menghadapi Kehila, dia 3 kali bertanya kepada Tuhan.
Daud adalah seorang yang punya gaya hidup selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pengalamannya, pola-polanya yang sudah pernah berhasil di masa yang lalu. Enggak. Lalu ada cerita lain ya dalam 1 Samuel 30, 2 Samuel pasal 2 yang kembali menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa dari Daud. Makanya orang seperti ini berjumpa dengan Allah yang melakukan terobosan. Karena dia adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, mari kita input sifat yang sama ini ke dalam diri kita. Ya, kita tanamkan sikap yang sama, selalu latih diri kita untuk selalu minta Tuhan menyertai kita. Minta Tuhan bimbing kita, minta Tuhan arahkan kita. Sekalipun kita mungkin sedang menghadapi sesuatu yang umum, yang lazim, dan hal-hal yang kelihatannya sepele. Kisah Daud berlanjut. Yuk next. Nah, orang Filistin yang dikalahkan itu di Baal Perazim ternyata kemudian nyerang lagi. Mari kita lanjut. Dalam 1 Tawarim 14 ayat 13, tadi kan kita baru lihat ayat 8, 9, 10 dan 11. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 13 ya, dari 1 Tawarim 14 sampai nanti ayat 16. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Kalau saya jadi Daud, lah dia lagi di tempat yang sama lagi. Ya, Daud bisa aja ketawa, belum kapok nih. Dia lagi, di situ lagi. Jadi harusnya ini bukan ancaman buat Daud. Tapi kembali ya, kehidupan Daud ini luar biasa. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Dia nggak berkata, tenanglah, dia lagi, di situ lagi. Toh kita pernah menang di situ, melawan orang yang sama. Tapi bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab. Nah kali ini beda strateginya. Itulah sama Tuhan itu saudaraku ya. Kadang masalahnya sama, tapi cara Tuhannya beda. Makanya kita nggak boleh bergantung pada pengalaman lama kita. Kita nggak boleh terlalu pede dengan pola-pola lama kita. Masalahnya sama, musuhnya sama, tempatnya sama. Tapi cara Tuhan berbeda. Lalu Allah menjawab, janganlah maju. Tadi kan dikatakan majulah. Yang serangan pertama, maju. Tapi yang serangan kedua, janganlah maju di depan mereka. Tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah berikutnya, ya setelah Daud selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, ayat 16 keterlibatan Daud berikutnya adalah Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sekalipun otaknya mungkin berpikir, kok beda ya metodenya sekarang? Bisa aja Daud berpikir, Tuhan musuhnya sama, tempatnya sama. Kok Tuhan kasih perintah yang beda? Bisa aja ada kebingungan. Dan bisa aja biasanya cenderung Daud berpikir, pakai yang lama aja lah. Ngapain yang aneh-aneh yang baru kayak begini. Yang lama udah terbukti kok. Godaannya seperti itu. Tapi Daud luar biasa. Daud bukan cuma orang yang melibatkan Tuhan, tapi orang yang mau taat pada keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Saya pernah ketemu ada orang yang dikit-dikit doa, tanya Tuhan. Tapi hidupnya gak mau taat. Ada. Jadi yang pertama stop autopilot, yang kedua follow the direction. Next, tampilkan. Ini keterlibatan Daud sehingga dia berjumpa dengan Allah sang penerobos. Inilah juga keterlibatan kita. Inilah juga role kita. Sampai kita nanti bertemu dengan Allah sang penerobos. Yang pertama kita selalu libatkan dia, kita selalu minta pimpinannya, tapi kita juga harus taati apa yang dia mau. Ya saudaraku, Yakobus pasal yang pertama
ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ada banyak orang yang suka firman, suka dengar khotbah, tapi nggak taat. Percuma. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Daud adalah contoh orang yang tidak hanya suka bertanya, suka minta pimpinan Tuhan, tapi dia juga mau mentaatinya. Jadi inilah anatomi terobosan. Ya, jadi saya berikan resep, bukan dari saya, chefnya adalah Raja Daud. Ya, Daud seperti chef yang memberi resep nih, anatomi atau struktur dari sebuah terobosan itu ditopang oleh dua peran kita. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa, lalu ikuti kehendak Tuhan. Dan dua hal ini bukan dua hal yang baru kan buat kita. Libatkan Tuhan, taat, itu kan memang rumus dari zaman dulu ya begitu. Jadi sebetulnya dalam kekristenan nggak ada yang aneh, nggak ada yang baru gimana gitu ya. Cuma kita sering lupa yang lama. Kita pengennya yang aneh-aneh, pengennya yang sensasional. Padahal rumus kehidupan untuk kemenangan kita tuh hal-hal yang baku, bukan yang aneh-aneh. Andalkan Tuhan. Depend on the Lord. Lalu obey Him. Taati dia. Sebagai penutup kalimat saya adalah, kadang ya, bukan kadang sih, sering malah, supaya kita mendapat breakthrough, seringkali Tuhan harus break us, hancurkan rasa percaya diri kita dengan pola, kebiasaan, pengalaman, yang selalu kita andalkan. Biasanya kan pengalaman baik itu jadi pegangan kita selama-lamanya. Padahal hidup itu penuh perubahan. Dinamikanya luar biasa. Makanya kita harus terus peka dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lakukan dua peran ini ya. Stop autopilot, follow the direction. Kita akan punya pengalaman yang sama dengan Daud. Kita akan berkata, Allah ternyata sanggup membuat terobosan dalam hidup kita. Ayo kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.